Halo teman-teman FEB UPNPJ, balik lagi dengan tempat diskusi yang pastinya isinya daging kalau bukan ruang podcast FEB. Nah, podcast kali ini akan ada 3 narasumber. Yang pertama ada Bu Jubaida selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo Ibu. Halo juga. Mungkin Ibu boleh perkenalan sedikit? Oh iya, baik. Kalau wajah mungkin sudah banyak kenal ya, karena saya sudah lama sekali ngajar di FEB. Baik, halo teman-teman semua, teman-teman podcast FEB, saya Jubaida. Saya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis PEN Veteran Jakarta, juga sekaligus sebagai dosen. Baik Ibu. Mungkin selanjutnya di sini kita juga ada teman-teman mahasiswa, ada 2 teman-teman mahasiswa. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Shalom. Boleh Shalom perkenalin diri? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Shalom Adriana Valeri, mahasiswi S1 Manajemen angkatan 2025. Baik Shalom. Di sini juga ada Jody. Mungkin boleh perkenalin diri? Halo semua teman-teman ruang podcast FEB, perkenalkan nama saya Jody Farah Budiman. Saya dari mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2023. Oke. Nah, di sini udah pada perkenalan, mungkin kita baiknya langsung mulai aja kali ya, Bu. Karena balik lagi karena hidup hanya sekali, jadi kita langsung saja mulai. Oke, tapi kali ini jadi perbincangannya itu cukup hangat, bahkan sering muncul juga di timeline sosial media saya. Jadi hari ini kita akan membawa topik tentang kuliah adalah scam. Mungkin banyak asumsi terkait apa sih kuliah adalah scam. Nah, opini ini muncul gara-gara yang pertama, kuliah itu biayanya mahal, rata-rata lulusan dari kuliah itu menjadi pengangguran, dan yang terakhir, banyak yang mengasumsikan bahwa kuliah itu pendidikannya bisa didapatkan di luar kampus. So, dari isu itu, kita bakal langsung dengar nih sudut pandang dari dosen dan juga mahasiswa. Jadi kita langsung mulai aja ya Bu, dengan teman-teman. Yang pertama, gimana pendapat Ibu tentang pendapat viral bahwa kuliah itu adalah scam? Ini topik yang sangat menarik ya. Jadi kalau saya pribadi ya memang ada benarnya, ada juga yang mengatakan bahwa kuliah adalah scam, tapi ada juga yang tidak benarnya. Nah, berarti kalau di konotasinya bahwa universitas itu melakukan seperti penipuan gitu ya. Setelah kuliah harapannya kerja, kemudian mendapat pekerjaan yang bagus, mendapat penghasilan yang bagus, tapi kenyataannya justru jadi pengangguran. Nah, kalau dilihat kalau jangan, mungkin kita sebagai mahasiswa juga harus bisa menilai bahwa dia kuliahnya di tempat yang scam atau tidak. Gitu. Kan bisa dilihat dari akreditasi, dari alumni, kemudian dari fasilitas yang tersedia di kampus, nah dari kurikulum, dari proses pembelajaran, itu bisa untuk menghilangkan bahwa manusia merasa tidak tertipu gitu, tidak scam dengan ketika dia kuliah. Tapi juga perlu dikritisi bahwa mahasiswa juga ekspektasi dan terlalu tinggi gitu ya, bayar UKT-nya sekian tapi mau fasilitas yang sekian. Nah itu juga harus secara logika juga harus bisa diperhitungkan. Jadi ya itulah, mungkin ada juga yang scam terjadi scam di universitas, tapi itu adalah oknum atau oknum-oknum yang dengan berkedok universitas kemudian mencari keuntungan, lalu ya tadi siswanya terbengkalai, tidak sesuai seperti harapan mahasiswa ketika dia kuliah. Itu sih sebenarnya. Jadi untuk menghindari itu ya perlu juga kepandaian dari si mahasiswa ketika dia memilih tempat untuk berkuliah. Jadi berarti biasanya balik lagi ke POV dari mahasiswanya sendiri kan? Mungkin karena tadi udah mention tentang mahasiswanya, mungkin kita bisa dengar dari sudut pandang mahasiswa. Boleh dari Shalom dulu. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Jubeh karena sebenarnya ini tergantung dari perspektif masing-masing ya. Tapi menurut saya pribadi, memang dari kecil kita sudah diberi ekspektasi yang manis. Nanti kalau rajin sekolah, masuk kampus yang bagus, kerja, hidup tenang. Cuman ya realitinya ternyata belum tentu semudah itu ya. Dan apalagi belum tentu sistem pendidikan di semua universitas Indonesia semua setara seperti yang Ibu katakan. Menurut saya yang membuat ini scam adalah sebenarnya sistemnya.
mungkin sistemnya ini yang belum tentu memenuhi ekspektasi ataupun kebutuhan dari mahasiswanya. Seperti itu sih, Kak. Mungkin kita udah dengar dari mahasiswa tingkat awal, mungkin kita bisa dengar dari mahasiswa tingkat akhir. Tingkat akhir. Justru ketika bicara soal kampus adalah scam, tapi dari perspektif bahwasanya ya itu oknum. Bahwa misalnya banyak sekali ada kampus-kampus yang memang mengatasnamakan dan tidak sesuai dengan yang seharusnya, tapi kembali lagi harus ada kejelian dan juga proses screening dari si calon mahasiswa itu sendiri. Nah, tapi kalau secara garis besar perkuliahan atau akademis itu akademik adalah scam, saya sangat tidak setuju karena kembali lagi perspektif bahwasanya kuliah itu ada scam, kembali lagi kampus itu adalah salah satu wadah yang paling ya sampai sejauh ini yang paling menjanjikan untuk karir dan juga yang paling menjanjikan untuk masa depan kita gitu. Nah, kembali lagi bagaimana seorang calon mahasiswa itu masuk kampus, apakah sesuai dengan wadahnya? Kembali lagi, tiap kampus kan ada fakultas-fakultasnya, di turunannya lagi ada program studinya, apakah sesuai atau tidak? Nah, itu kembali lagi. Nah, yang perlu kita patut ketahui adalah kampus adalah wadah. Kembali lagi, apakah berhasil atau tidaknya mahasiswa itu kembali lagi pada potensi dan bagaimana mahasiswa itu menjalaninya. Jadi kembali lagi kepada mahasiswanya, itu sih sebenarnya. Tapi sebagai mahasiswa nih, apakah motivasi pas kuliah itu apakah sesuai dengan motivasinya gitu? Jadi pas masuk kuliah, oh ternyata pas aku masuk kuliah beneran nih sama kayak ekspektasi saat aku set awal gitu. Menurut saya ya Kak, jujur kuliah agak berbeda nih dari yang apa yang saya ekspektasikan. Bahkan jauh lebih bagus menurut saya. Jadi saya bisa mengeksplor banyak hal nih. Saya sangat setuju dengan pendapat Kakak, karena memang pendidikan formal itu fondasi ya, fondasi kita hidup gitu loh. Tanpa adanya sekolah formal ya kita nggak bisa tahu bagaimana bumi ini berputar, gitu aja jatuhnya. Jadi pas masuk kuliah tuh jadi, banyak menemukan hal baru ya, yang awalnya saya kira kuliah cuma untuk mencari jawaban, tapi justru kuliah itu menjadi alat saya untuk berkembang gitu. Gitu sih. Oke, kalau Jody gimana? Ketika melihat dari ekspektasi, tentu kembali lagi tadi berbicara soal standarisasi dari mahasiswa itu sendiri ketika masuk perkuliahan. Makanya sebenarnya ekspektasi juga harus disesuaikan dengan realita kita. Ketika kita pertama kali masuk, kemampuan apa yang kita punya, potensi apa yang kita punya. Makanya sebenarnya ketika milih kampus jangan asal-asal ya Bu ya sebenarnya. Benar-benar real sebagai kira-kira prospek kita ke depannya bakal seperti apa. Karena yang kembali lagi, kampus menyediakan wadah dengan tridharma perguruan tinggi itu, mulai dari kita belajar, kita meneliti, dan akhir akan pengabdian dan turun langsung dalam nanti dunia kerja dan sebagainya, itu harus sesuai dengan kemampuannya. Jadi ekspektasi bergantung juga pada standarisasi dan juga realita dari mahasiswa itu sendiri. Oke, baik. Mungkin kita udah dengar dari mahasiswanya, mungkin saya penasaran nih dari sudut pandang Ibu. Sebenarnya apa sih motivasi kita untuk tetap berkuliah, Bu? Jadi tadi saya setuju dengan jawaban Jody bahwa kuliah ini, kampus ini adalah tempat yang menempa mahasiswa untuk mempersiapkan masa depan. Jadi masa depan mahasiswa ketika kuliah itu, masa depannya ya tergantung dari si mahasiswa. Jadi dia nanti mau setelah lulus dia mau kerja di tempat yang seperti apa, kemudian dia mau nanti masuknya dia kemana, sebenarnya bisa dipersiapkan mulai dari perkuliahan. Jadi di kampus ini sudah dirancang kurikulum yang sangat adaptif terhadap perubahan. Jadi kampus itu mempersiapkan mahasiswa nanti dia bisa adaptif ketika kembali ke masyarakat, ketika lulus, dan bisa mampu untuk bertahan adaptif terhadap perubahan. Jadi memang kampus itu tempat menggembleng mahasiswa ketika nanti lulus dia sudah siap kembali ke masyarakat dan siap untuk berkarya. Jadi bagaimana supaya termotivasi untuk tetap kuliah? Ya itu tadi, bahwa harus di dalam diri mahasiswa bahwa kampus ini adalah tempat dia mempersiapkan masa depan. Jadi kalau memang dia malas kuliah, nanti masa depannya bisa diperkirakan seperti apa gitu. Jadi motivasi itu aja. Ini adalah tempat untuk mempersiapkan nanti masa depannya. Kalau mau masa depan cerah ya ikutilah perkuliahan dengan baik, gitu ya. Semuanya diikuti dengan baik gitu semuanya. Karena semuanya dirancang memang untuk mempersiapkan nanti mahasiswa lulus gitu. Dan termotivasi ya. Saya setuju sih Bu, itu benar, kita harus adaptif juga sebagai mahasiswa. Tapi dari sisi tenaga pendidik ya Bu, karena makin kesini tuh banyak
mahasiswa tuh merasa memang kita harus adaptif, tapi ternyata universitasnya yang nggak adaptif sama apa yang diperluin di dunia pekerjaan. Nah, kalau dari sisi tenaga pendidik nih Bu, bagaimana merespon pendapat bahwa universitas itu tidak relevan lagi dengan dunia kerja atau melihat mahasiswa yang tidak ada motivasi kuliah lagi? Mungkin udah tahun-tahun sebelum COVID ya, tahun 2000 itu, di sebelum 2020 tuh ada banyak komplain dari industri bahwa lulusan perguruan tinggi itu tidak ada link and match dengan industri. Nah itu sudah lama sekali dan sekarang sudah banyak sekali perubahan yang terjadi di perguruan tinggi atau di universitas bahwa untuk supaya link and match itu terjaga gitu ya, terjadi link and match antara perguruan tinggi dengan industri, ya sudah banyak sekali perubahannya ya. Kurikulumnya itu sudah dibuat adaptif dengan tadi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ya bisa dibayangkan ya, kalian kuliah selama 4 tahun. Nah, ini kurikulum yang dipelajari ini sudah mengantisipasi yang akan terjadi perubahan di masa depan. Tapi ternyata ada ya post major atau gimana, ternyata itu perubahannya tuh lebih cepat gitu ya dibanding kurikulum yang disusun. Nah, tapi kampus sudah mempersiapkan mahasiswa itu ya nanti bisa tetap mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Kan perubahan itu sangat lebih cepat ya, apalagi teknologi dibandingkan dengan kurikulum yang sudah disusun, kemudian ternyata perubahannya sudah lebih cepat lagi. Nah, untuk itu mengantisipasinya selain selalu kurikulum itu diupdate dengan perubahan-perubahan terjadi, juga ada diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan MBKM. Itu kan untuk mengurangi atau menghilangkan tadi link and match-nya tidak terjadi. Jadi mahasiswa selain belajar teori di kampus juga belajar secara praktisnya di MBKM. 1 semester loh, 6 bulan belajar di luar kampus dengan di industri ya, di banyak tempat yang sesuai dengan passionnya mahasiswa. Nah, itu bisa mempelajari bahwa ternyata waktu kuliah ini yang pelajari teori, setelah di praktek itu ada kesenjangannya atau memang udah sesuai. Nah, itu kan juga baik ya untuk feedback dari kampus. Selain tadi kurikulum yang selalu diupdate sesuai dengan perubahan, itu juga mempersiapkan kampus itu selalu mempersiapkan apa sih yang dibutuhkan untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Skill-skill apa yang dibutuhkan oleh lulusan. Nah, kalau dengan perubahan-perubahan yang terjadi ya kita mempersiapkan dengan adanya big data, adanya lab big data, kemudian kita juga berlangganan data, kemudian itu bisa digunakan untuk mahasiswa belajar bagaimana menjadi analis ya. Ketika nanti sudah lulus itu ternyata memang kompetensi itu atau skill itu memang dibutuhkan. Jadi kita sudah mempersiapkan itu kok dengan lab, dengan banyak lab ya, di manajemen ada lab kubro yang bisa mensimulasi dari berbagai bidang pekerjaan menjadi satu sistem yang bagus. Nah, jadi itulah untuk mengantisipasi kita sudah lakukan itu. Jadi kalau yang dibilang tidak link and match itu udah lama sekali. Kalau sekarang itu sudah banyak ya mahasiswa kita yang magang pun kadang-kadang diminta kembali, malah kalau udah lulus langsung aja langsung aja kerja di sini gitu, langsung sih nanti tidak pakai rekrutmen lagi. Nah itu sebenarnya artinya bahwa udah link and match itu sudah hilang, itu maksudnya tidak link and match itu sudah tidak ada lagi gitu. Itu sih yang sudah dilakukan kampus ya. Tapi saya setuju sih Bu, maksudnya dengan adanya MBKM memang melatih kemampuan para mahasiswa ini sendiri. Karena saya juga pernah dengar di sebuah seminar, kadang tuh yang membuat rata-rata lulusan jadi pengangguran tuh karena saat terjun ke dunia kerja, para lulusan ini nggak punya skill worker. Kayak misalnya paham tentang cara ngolah data, tapi untuk ngejelasinnya nggak bisa. Biasanya rata-rata kayak begitu. Saya setuju sih Bu. Mungkin dari tentang kemampuan kita agak bergeser sedikit kali ya ke tentang biaya kuliah. Nah, kalau dari Ibu nih, apakah sebenarnya biaya kuliah yang mahal dan mengarah ke komersialisasi pendidikan membuat universitas itu makin kesini terkesan seperti bisnis, Bu? Oke. Kalau kita lihat, kalau kita sepakati ya konsepnya, kalau kampus itu adalah perusahaan yang nirlaba, jadi tidak boleh mencari profit, tidak boleh mencari keuntungan. Jadi kalau memang ada, berarti itu memang tadi lagi oknum. Jadi pada prinsipnya mungkin mahasiswa juga bisa mengukur ya, dia tuh bayar UKT itu berapa sih 1 semester, kemudian yang dia peroleh itu apa, fasilitas yang dia peroleh apa,
labnya lengkap, kemudian perpustakaannya lengkap, mudah mencari literatur, fasilitas untuk mahasiswa juga banyak. Jadi bisa dilihat ya, oh itu kan berarti artinya yang dibayar A tapi dapatnya C, D, E, itu berarti kan memang bukannya bisnis ya, lapas itu bukan tempat bisnis. Tapi kalau yang terjadi, cuma ya mahasiswa juga harus ini ya, harus ekspektasinya juga jangan terlalu tinggi gitu. Oh kita maunya seperti universitas yang udah bayar mahal, di sana tuh begini. Nah, tapi kan ini kan kampus tuh selalu berproses ya. Jadi ya dipenuhi ya semua fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa, baik laboratorium, perpustakaan, prasarana dengan keterbatasan yang ada, ya sedikit-sedikit itu ditingkatkan. Nah, bisa dilihat dari situ sih kalau misalnya yang dibayarkan mahasiswa dengan yang diterima itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa kita ini tuh kampus itu sebenarnya tujuannya bisnis atau bukan sih. Nah, itu sih kalau menurut saya ya. Jadi sebenarnya oknum-oknum ya Bu yang buat jadinya pukul rata ke semuanya. Mungkin kita coba lihat dari POV mahasiswa nih. Mungkin bisa dari Shalom dulu. Pernah nggak sih menerima biaya bantuan dari universitas atau mungkin kegiatan akademik maupun non akademik? Untuk sejauh ini belum ada ya Kak. Cuman kalau ada boleh. Sejauh ini belum ada sih Bu. Belum ada bantuan dalam bentuk apapun gitu sih. Oke, mungkin karena masih tingkat awal kali ya Bu. Cuma mungkin kita pindah ke Jody sebagai tingkat akhir. Apakah kampus itu masih bisa adaptif ke depannya atau tidak? Adaptif itu bisa dihitung dari apakah mahasiswa yang emang butuhkan masih bisa tercover, terus juga peningkatan fasilitas dan sebagainya. Selagi kampus itu masih, alhamdulillah UPN masih terus beradaptif ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kampus itu tidak komersialisasi. Nah, selanjutnya adalah kalau bicara soal biaya bantuan terkait dengan beasiswa dan sebagainya, emang belum pernah menerima. Tapi secara nggak langsung banyak sekali bantuan-bantuan yang sekiranya di luar dari material sebenarnya. Contoh kayak terkait dengan bantuan penelitian, bantuan pengabdian dan sebagainya, itu kan secara nggak langsung kita nggak nerima uangnya secara langsung nih, tapi ke pengembangan kompetensi dalam pengalaman dan hingga turun langsung apa yang selama ini dipelajari itu secara nggak langsung banyak sekali. Jadi kadang bicara soal bantuan biaya nggak selamanya secara langsung, tapi secara tidak langsung juga perlu kita adaptasi. Apakah biaya kuliah yang didapatkan tuh sepadan dengan nilai yang didapatkan? Nilai di sini nggak cuma seperti nilai IPK, tapi mungkin nilai value diri. Kalau dari Calung gimana? Menurut saya karena baru masuk ya, jadi belum merasakan semua fasilitas seperti lab, jadi belum pernah nih. Cuman sejauh ini, alhamdulillah saya merasa cukup puas di UPN karena fasilitasnya cukup memadai, dosennya juga alhamdulillah mensupport. Dan satu lagi, kembali lagi apa yang saya cari di kampus. Saya mencari banyak pengalaman dan juga prestasi. Alhamdulillah menjadi ketua angkatan dan juga duta bersama Kak Jess juga. Jadi saya merasa sangat puas di sini gitu sih Kak. Kalau dari Juni gimana nih? Oh ya sangat puas. Ya. Karena kembali lagi akhir-akhir ini lebih banyak menerima manfaat di luar kelas ya, terutama dari segi pengalaman di penelitian, pengalaman di pengabdian dan sebagainya. Itu sangat mengcover kembali lagi. Saya ketika masuk kampus kepada gimana cara kita cepat tanggap di kelas sih, cepat nangkep materi yang diberikan dan sebagainya. Karena kembali lagi bedanya kalau dulu di SMA kita masih ada les lah yang ikutin materi, itu ketika udah ketinggalan kembali lagi satu-satunya cara ya gimana cara beradaptasi dengan temannya, bisa koordinasi dengan teman dengan baik hingga ya bisa menyampaikan ke dosennya juga untuk mengetahui materi yang bisa dilanjutkan. Jadi kembali lagi itu. Dan tapi itu bukan suatu kekurangan yang masif ya, karena kembali lagi itu kembali kepada masing-masing mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu cara manajemen waktunya hingga seberapa cepat dan juga bisa mengaplikasikan materi yang diberikan. Dari keaktifan mereka itu sebenarnya apakah itu akan memberi sumbangsi kepada mereka biar nanti pas melamar kerja bisa langsung diterima gitu Bu? Oke. Jadi tadi sekarang tuh industri itu sudah sangat berbeda ya. Jadi dia tidak hanya melihat dari ijazah dan transkrip. Maka sekarang ada didampingi dengan SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ijazah dan transkrip itu tidak cukup untuk memberikan informasi kepada industri bahwa kita ini memiliki kemampuan atau skill yang bagus gitu. Jadi ditambahkan dengan SKPI. Di SKPI itu semua aktivitas mahasiswa selama kuliah itu tertulis di sana. Jadi industri bisa baca.
Jadi organisasi, aktivitas misalnya selama jadi mahasiswa itu mengikuti seminar, mengikuti workshop, memiliki sertifikasi. Nah, itu tergambar semua di SKPI. Kebayang kalau nanti kalian tidak melakukan apa-apa, berarti SKPI-nya kosong ya kan. Jadi nanti industri tidak ini tidak ada tidak ada pengalaman yang bisa menambah kompetensi si mahasiswa selama dia kuliah. Artinya dia kuliah itu tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi itu salah satu strategi juga untuk bisa nanti ketika lulus bisa diterima di industri. Tapi perlu dipahami bahwa kampus itu bukan sebagai tempat untuk menjamin lulus tuh diterima gitu, lalu langsung kerja, tidak. Tapi kampus ini mempersiapkan mahasiswa ketika dia kuliah itu menjadi insan yang adaptif dan analisis dan memiliki kemampuan yang sangat mumpuni untuk bisa melakukan pekerjaan yang memang dituntut oleh mereka ketika mereka bekerja gitu. Jadi nggak perlu takut. Jadi tadi strateginya selama kuliah banyaklah aktivitas yang nanti akan memenuhi SKPI dan itu bisa menjadi nilai tambah buat mahasiswa value added-nya nanti ketika dia bekerja. Jadi industri bisa membaca selama kuliah itu melakukan aktivitas apa aja gitu. Dan SKPI di UPNPI juga dapat mudah untuk didapat ya Bu, dengan sesimpel ikut seminar, ikut workshop. Kan kita ada di aplikasi ya, nanti di input oleh mahasiswa, di approve sama Kaprodi. Karena Kaprodi yang melakukan aktivitas mahasiswa secara lebih detail ya. Jadi ikut workshop, ikut seminar, memiliki sertifikasi, kemudian melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, organisasi, lalu apalagi tuh semua aktivitas ada di situ ya. Jadi itu tergambar bahwa selama kuliah itu mahasiswa itu mempersiapkan diri baik hard skill maupun soft skillnya untuk bisa terjun ke dunia industri nanti gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya dan ini wajib dijawab satu-satu ya Bu. Dari Ibu dulu, sebagai kalau zaman sekarang tuh bahasanya kata-kata hari ini Bu. Atau mungkin saran nih buat isu tentang kuliah adalah scam. Kalau dari Ibu mungkin ada saran untuk kedepannya terkait ini. Jadi tadi bahwa saya sih secara pribadi ya karena kita di UPN ya secara pribadi saya nggak tahu di dunia luar ya, saya perspektif saya adalah di UPN bahwa kalau kuliah itu scam saya pribadi tidak setuju. Kenapa? Karena informasi sangat terbuka luas, jadi kita bisa tahu tempat kita kuliah itu scam atau tidak. Awalnya ketika kita memilih kita bisa lihat banyak informasi, kita bisa datangi kampusnya, kita bisa tanya alumninya, kita bisa lihat akreditasinya, kita bisa, jadi ada transparansi ya, ada akuntabilitas yang bisa kita pelajari untuk tempat kita kuliah. Jadi kita bisa lihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas kampus tersebut untuk menghindari terjadinya scam tadi gitu. Oke, selanjutnya saya mau dengar dari pendapat mahasiswa tingkat akhir dulu. Oke, simpelnya adalah apakah sudah sesuai dengan wadahnya atau belum. Tapi ada juga tuh mahasiswa yang masuk di satu kampus ternyata nggak sesuai wadahnya ya karena emang wadahnya nggak di situ. Nah, tapi bisa dicek di kampus lain ataupun di wadah-wadah lain. Banyak juga kok alternatif lain dari kampus dan sebagainya yang memang bisa mengembangkan soft skill ataupun akademik dari masing-masing orang itu. Tapi kembali lagi, kalau kampus adalah scam, kampus itu adalah wadah. Kalau misal masih menganggap scam, coba lihat pada diri masing-masing pribadi. Betul banget. Kata-kata hari ini kata-kata banget. Iya, kata-kata banget. Mungkin terakhir dari Shalwa. Sangat setuju dengan pendapat Ibu dan Kak Judi juga. Saya ingin melengkapi aja, pendidikan formal adalah fondasi ya, seperti saya katakan tadi. Dan kita berhak untuk memilih yang terbaik buat diri kita. Jadi kita berhak untuk memilih universitas ataupun sekolah yang terbaik buat diri kita. Kembali lagi kita harus menentukan apa yang kita mau cari di tempat tersebut. Gitu sih. Palingan kalau saran ya mungkin untuk kampus-kampus ataupun sekolah di luar sana ya harus memiliki sistem yang berinovasi terus ya, yang terus berkembang, yang mengikuti dengan zamannya gitu sih. Oke, kita udah dengar nih pendapat baik dari Ibu Dekan, baik dari Jody sebagai mahasiswa tingkat akhir dan juga Shalwa sebagai mahasiswa tingkat awal, bahwa mungkin dari POV kita sebagai mahasiswa
Karena sebenarnya kuliah itu atau universitas sudah menyiapkan fasilitas yang cukup banyak dari pembiayaan, baik dari kemampuan, bahkan dari hal sekecil seperti SKPI sudah disediakan oleh universitas itu ya Bu. Nah jadi balik lagi kita sebagai mahasiswa harus proaktif dan juga harus sadar dan mulai persiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan kita. Sekian buat podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode lainnya Ruang Podcast FEB. Dadah!